kembali berjumpa dengan Anda. Seperti biasanya, saya Evan Jaya kini hadir untuk Anda dengan hasil ramalan siklus kehidupan yang akan saya bacakan mengenai orang yang bersio anjing ya. Kehidupan kalian bagaimana selama 1 bulan ke depan. Kita akan melihat, menganalisis, dan menilai, membacakan gimana masa depan kalian selama 1 bulan di bulan Juli ya. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe seperti dulu supaya bisa memberikan sebuah hasil ramalan update terbaru buat Anda seperti biasanya ya. Jangan lupa Anda bisa lebih relaksasi menanggapi dalam hasil ramalan yang akan kalian dengarkan supaya bisa jadikan sebuah relaksasi dalam kehidupan kalian ya. Untuk kalian orang yang bersio anjing, kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke, kita akan mulai mengambil kartu pertama. Untuk kamu orang yang shio anjing, segala sesuatu yang akan kamu hadapkan di bulan Juli ini mengenai tentang kartu yang cukup menantang ya. Di sini yang saya lihat ada sebuah tanda kecemasan, kebingungan, ketidakmampuan untuk bisa lebih fokus dengan kondisi mental yang cukup tertekan ya. Jadi tidak tahu apa yang harus kamu lakukan dan selalu cenderung mengalami sebuah sisi negatif dalam pemikiran dan lebih sangat menuju ke pokok pikiran yang cukup jauh ataupun memiliki sebuah sikap pesimis ya. Sehingga tidak ada sesuatu yang seimbang dalam apa yang kamu raih ya. Sehingga apa yang kamu capai di bulan Juli ini tidak ada sebuah fokus yang lebih mendalam dalam pengharapan yang cukup besar. Oke teman-teman, kita akan melihat bagian pertama. Kita akan melihat mengenal jati diri kamu yang sebenarnya, yang lebih mendalam dulu ya. Kita lihat dari pertama, ada kartu Orenda mengatakan bahwa kamu harus bisa lebih banyak berkorban ya, dan lebih banyak mengekspresikan kreatif diri kamu seperti apa. Dan harus ada sebuah kebijaksanaan dalam memfokuskan sesuatu. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk anugerah hidup kamu dalam memecahkan sebuah pokok permasalahan ataupun sebuah harapan yang akan kamu lakukan. Terus yang kedua, ini mengatakan bahwa hidup kamu tidak pernah terlepas dari yang namanya sebuah keseimbangan yang sempurna ya. Hidup kamu seperti apa? Lebih harus dicondongkan, lebih terpengaruh dalam sebuah keseimbangan secara emosional, berpikir rasional, dan apa yang kamu pikirkan harus ada sebuah awal dan akhir dalam mendatangkan atau melahirkan sebuah kehidupan ataupun melahirkan sebuah bentuk pokok permasalahan ya. Jadi segala sesuatu yang kamu lakukan ada kebaikannya, ada keburukan. Jadi ada awal, ada tengah, dan juga ada tengah. Maksudnya ada awal, ada tengah, dan juga ada akhir ya. Jadi hidup kamu harus bisa lebih banyak memfokuskan everything in perfect balance ya. Jadi seimbangkan hidup kamu. Jangan ada awal tapi tidak ada akhir. Jangan kamu lakukan sampai di tengah jalan tapi akhirnya tidak ada gitu loh. Jadi jangan semau kamu, apa yang kamu lakukan tidak memberikan sebuah pendirian yang tetap dalam menjalankan segala sesuatunya. Dalam segala sesuatu yang kamu jalankan, itu pasti akan membentuk sebuah gambaran bentuk di masa depan. Jadi fokus dan tetapkanlah berpendirian tetap. Apa yang kamu jalankan harus bisa memberikan sebuah sisi energi yang positif. Hidup kamu seperti apa? Hidup kamu yang akan kamu jalankan harus bisa benar-benar menanggapi segala sesuatunya dengan sisi yang positif, lebih bijaksana dalam berpengharapan yang baik, lebih berpikir panjang, berpikir jernih dalam menentukan sesuatu pilihan. Bentuk masa depan kamu ini semua ada yang namanya pembentukan arah jiwa kamu seperti apa. Lebih banyak menimbang sebuah bentuk pemilihan, bentuk pilihan dalam sebuah keputusan kamu. Hidup kamu di sini yang saya lihat, kamu harus bisa lebih banyak tahu jelas tentang apa yang Anda ingin capai. Lebih fokuslah dengan apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu rencanakan, dan berikanlah
sebuah bentuk pemikiran yang positif, pemikiran yang cukup kuat dan terdorong dalam menarik sebuah kelimpahan. Banyak peluang kesempatan emas yang datang kepada kamu, gitu ya. Jadi untuk kamu, orang yang bersio anjing, apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu jalankan, itu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah ekspresi dalam gambaran hidup kamu. Jiwa kamu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya pembentukan jiwa dalam segala arah yang bagaimana akan kamu sikapi. Terus yang kedua, bentuk gambaran masa depan kamu yang saya lihat lebih banyak harus meluangkan waktu kamu dalam memberikan sebuah hal-hal yang kesederhanaan, mungkin bentuk perhatian, bentuk memperhatikan rencana yang akan dijalankan, rencana yang akan dilakukan, dan rencana yang harus diambil sebuah tindakan yang lebih impulsif, tindakan yang harus benar-benar bisa tahu yang mana ada konsekuensi dan tidak ada sama sekali, gitu ya. Jadi harus ada lebih keseimbangan dalam memberikan sebuah awal baru untuk supaya tetap berpikir positif dan menikmati hasil yang lebih maksimal ke depannya. Jadi itulah gambaran bentuk masa depan sehingga kamu bisa lebih tekun berusaha dan lebih bijaksana. Yang paling penting adalah lebih seimbang dalam menentukan segala bentuk pilihan kamu. Itulah yang harus kamu jalankan dan harus kamu bisa menekuni dengan lebih baik. Lalu bagaimana dengan bentuk siklus kehidupan kamu yang akan kamu jalankan selama 1 bulan ke depan di bulan Juli? Ada kartu Lake Beagle. Ini kamu harus bisa lebih hidup mandiri dan lebih mencapai sebuah kesuksesan ya. Bisa lebih sendiri dan mawas diri dalam apa yang akan kamu berikan dalam sebagai sebuah sumber kekuatan. Dan kamu bisa merasakan bentuk harapan yang seperti apa yang akan kamu capai. Terus yang kedua, di sini ada Uluru. Kamu memberikan sebuah tindakan yang nyata dan memiliki sebuah sikap untuk bisa berani menciptakan sebuah takdir kehidupan kamu seperti apa, mengatur nasib kehidupan kamu dalam kebesaran jiwamu dan secara fisik dalam menggapai sebuah harapan. Siklus kehidupan kamu yang kamu jalankan ada memberikan sebuah energi di mana kamu lebih banyak beresonansi di dalam batinnya kamu dan lebih banyak bisa membuka diri kamu pada kekuatan di mana kamu bisa menciptakan segala sesuatunya secara unik dalam sebuah gambaran ide, gagasan, wawasan seperti apa yang kamu harapkan supaya kamu bisa memberikan sebuah bentuk hidup kamu apa yang kamu jalankan sebagai mestinya. Hidup kamu tidak ada sesuatu yang memberikan sebuah energi yang tidak baik, tetapi hidup lebih mandiri dan sukses dan punya kekuatan untuk bisa merubah diri kamu lebih bagus ke depannya dengan takdir dan nasib kamu, kamulah yang kamu jalankan dan kamu berikan sebuah perubahan supaya hidup kamu bisa memiliki sebuah kekuatan membuka diri secara terbuka terhadap apa yang akan kamu jalankan nantinya. Karena kenapa yang saya bilang? Karena hidup kamu harus ada sebuah fokus dan punya ketajaman, kemapanan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jika kamu berani membuat segala sesuatunya dengan bisa fokus pada apa yang sudah kamu kerjakan, karena itu lebih bagus dan bisa mempertajam ilmu pengetahuan ataupun sebuah pembelajaran bagaimana dalam menghadapi setiap permasalahan yang kamu lakukan. Ya, jadi belajarlah dari sebuah keterpurukan, belajarlah dalam sebuah sisi negatif yang selama ini membuat kamu susah untuk bisa berprestasi. Yakinlah bahwa kamu bisa lebih semangat dan punya niat hati yang tulus untuk membuat hidup kamu lebih membaik. Lalu bagaimana dengan bentuk harapan dan tujuan yang akan kamu lakukan di bulan Juli? Pertama di sini ada Divine Masculine. Namanya di sini kamu harus bisa memiliki sebuah dorongan ya, kata bijaksana untuk bisa lebih mendekatkan jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Karena jiwa kamu, roh sejati kamu membutuhkan yang namanya penguatan dan sebuah harapan, arahan petunjuk yang bagaimana akan kamu jalankan dalam pembentukan jati diri kamu secara mendalam dan menjalankan kehidupan kamu seperti apa adanya. Gitu ya. Hidup kamu tidak pernah terlepas dari yang namanya jiwamu dengan Tuhanmu. Carilah maka kamu akan mendapatkannya. Mintalah maka kamu akan diberikan ya. Dan itu juga kamu harus ada sebuah roh kebijaksanaan, roh kepintaran dan roh kecerdasan dalam mengelola
setiap permasalahan, masalah yang kamu hadapi, dan bangkit dan bangun secara seutuhnya supaya hidup kamu bisa lebih terarah bagaimana akan kamu sikapi, dan jalankanlah dengan hati yang matang dan pemikiran yang cukup jernih, lebih mendewasakan dalam setiap permasalahan. Terus yang terakhir, let your light shine. Kamu harus bisa memberikan sebuah energi dalam hidup kamu. Bijaksanalah dan kuat. Lebih konsisten, lebih mandiri, dan yakin bahwa kamu bisa mencapai kesuksesan. Ada awal, ada tengah, ada akhir. Yakinkan semuanya pasti bisa berjalan dengan seutuhnya. Berjalan dengan sesuai dengan arahan petunjuk yang akan kamu lakukan dari petunjuk dari Tuhanmu. Berikanlah sebuah sisi yang positif, bijaksanalah dalam melakukan apa yang akan kamu sikapi, maka hidup kamu bisa akan lebih bagus ke depannya, dan yakinkan apa yang akan kamu capai nantinya bisa membuahkan hasil yang lebih maksimal. Setelah apa yang kamu tahu mengenai tentang roh sejati kamu, mengenai tentang roh dan tujuan kamu, rencana tujuan kamu yang akan kamu lakukan demi menyelesaikan sebuah bentuk perkara, kita harus bisa mendengarkan bentuk roh sejati kamu apa dalam menyelesaikan segala sesuatu yang baik. Pertama yaitu kerjasamalah antara ragamu dengan roh sejati kamu. Dengarkanlah kata intuisi hati kamu dan jiwa kamu dekatkan dengan Tuhanmu. Ada bentuk kerjasama, hati, pikiran, dan jiwa kamu lebih terfokus dalam bentuk pokok permasalahan kamu yang kamu hadapi. Terus yang kedua, kamu harus ada sebuah bentuk pemulihan jiwa kamu secara seutuhnya. Berikanlah yang terbaik dalam hidup kamu. Jangan merasa terombang-ambing, punya rasa bimbang dan ragu-ragu. Yakinkan bahwa apa yang kamu lakukan bisa memberikan yang terbaik dalam hidup kamu. Tidak ada sesuatu yang dipermasalahkan, tidak ada sesuatu yang perlu dipikirkan secara mendalam. Asalkan kamu bisa lebih banyak tulus hati, bermurah hati dalam memiliki sebuah sikap untuk merubah diri kamu lebih bagus ke depannya, dan berikanlah kekuatan dalam diri kamu seperti apa yang harus kamu hadapi, dan yakinkan bahwa segala sesuatunya bisa dijalankan dengan apa yang kamu mau. Jadi udah cukup dimengerti ya, roh sejati kamu mengatakan seperti ini, tidak ada sesuatu yang dipermasalahkan, tidak ada sesuatu yang perlu dirisaukan ya, karena bentuk keberkahan yang akan dicapai ada sebuah kemudahan yang bisa kamu raih. Nah, lalu bagaimana dengan segala bentuk keberkahan kamu yang akan kamu capai? Pasti kamu mau tahu dong, untuk kamu orang show anjing, keberkahan seperti apa yang harus kamu berikan. Yang pertama, ada kartu Shining Lotus mengatakan bahwa kamu harus bisa lebih banyak berbagi pikiran, perasaan, dan keyakinan kamu tanpa goyah. Karena kenapa? Dalam menghadapi sebuah tantangan dari orang lain, kamu harus bisa lebih banyak menguntungkan diri kamu sendiri dan orang lain dalam mengambil sebuah resiko. Terus yang kedua, ada The Yin Empress. Tujuan hidup kamu, tujuan dalam jiwa kamu harus bisa mencakup dalam sebuah pembudidayaan, memberdayakan jiwa kamu kepada Tuhan kamu secara feminin, ya. Terus mendapatkan sebuah kekuatan, bantuan, dan berkat. Arahan tujuan yang bagaimana yang harus kamu capai, semua berdasarkan arahan yang diberikan oleh Tuhanmu dalam menjalankan sebuah kehidupan dan tercapainya sebuah bentuk kelimpahan. Terus yang ketiga, kamu harus bisa memberikan sebuah kartu The Three Heart ya, terbentang ataupun menjauhi rasa ketakutan yang berlebihan. Karena kenapa? Perjalanan kamu di sini yang saya lihat lebih banyak menjalankan sebuah kehidupan yang baru dalam membudidayakan, mencapai sebuah kedamaian, pelayanan spiritual kamu seperti apa dalam mensejahterakan dan menggembirakan jiwa kamu sendiri. Jadi kamu harus bisa terlepas dari yang namanya beban masa lalu, beban yang cukup merugikan kamu sampai saat ini, dan lepaskanlah ya, dan tunjukkan bahwa dalam diri kamu bisa berani lebih banyak perhatian dan bangkit secara seutuhnya, bangkit dalam sebuah hal yang cukup merugikan diri kamu sendiri, sehingga kamu bisa lebih terpukau, lebih banyak bisa mengharapkan segala sesuatunya dengan sisi yang baik dalam mencapai apa yang kamu inginkan, supaya hidup kamu bisa lebih terarah dan memiliki keseimbangan dalam hidup kamu.
Jadi kamu udah cukup tahu ya bentuk gambaran kamu, keberkahan kamu seperti apa. Itu harus bisa secara menyeluruh dekatkan diri kamu kepada peningkatan spiritual jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Jadi apa yang harus kamu jalankan benar-benar bisa kamu sikapi, ya. Lalu sesuatu yang harus kamu perhatikan dalam menghadapi setiap permasalahan itu, pertama yaitu welcoming surrender, ya. Yang mana di sini adalah tidak ada sebuah masalah, tidak ada sebuah ketakutan yang merajalela yang membuat kamu tuh tidak bisa menghadapi segala sesuatunya dengan baik. Ya, pertama harus bisa menghilangkan rasa penolakan, rasa yang mungkin tetap rasa canggung yang cukup berlebihan sehingga muncul fobia yang cukup berlebihan sehingga apa yang kamu lakukan tidak memberikan sebuah dampak energi yang positif. Yang kedua, mengatasi sebuah kemarahan, mengatasi sebuah amarah yang susah untuk kamu bebankan, yang susah kamu lepas, sehingga kamu kurang bersabar dan menyikapi masalah dengan baik. Yang ketiga, redakanlah sebuah pikiran yang terlalu banyak berpikir. Karena kamu terlalu banyak berpikir mungkin dalam hal masalah negatif, mungkin beban masalah yang selalu merudung kehidupan kamu, dan kamu kurang adanya sebuah fokus, jadi hidup kamu tidak terbebani dalam sebuah energi yang cukup baik. Terus yang kedua, hidup kamu ada yang namanya inspiring others. Ibarat di sini kamu lebih banyak percaya orang lain bisa, kenapa kamu tidak bisa untuk mendapatkan sebuah karunia, ya. Nah, hidup kamu harus ada sebuah sikap yang positif dalam menanggapi setiap permasalahan yang kamu hadapi. Kamu percaya orang lain bisa, kenapa kamu tidak bisa? Ibaratnya seperti itu ya. Jadi pertama yang harus kamu lakukan, tingkatkanlah keintiman, rasa feminim kamu, jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Tingkatkanlah rasa kerjasama kamu, jiwa, hati, dan pikiran kamu. Yang kedua, selesaikanlah kemartiran. Maksudnya orang yang rela menderita atau mati daripada menyerah karena mempertahankan sebuah agama ataupun sebuah kepercayaan. Jadi kamu harus bisa, ibaratnya kamu lebih banyak berkorban demi mendapatkan sebuah keberkahan. Berkorban dalam hal arti hal yang baik ya. Jadi ibaratnya kamu berkorban untuk supaya lebih banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan, meningkatkan spiritual kamu, selalu meminta arahan petunjuk yang bagaimana yang harus kamu jalankan supaya kamu bisa benar-benar menjalankan kehidupan kamu dengan jalan yang lurus yang diberikan oleh Tuhanmu, ya. Terus yang ketiga, bisa menyampaikan segala ide, gagasan, dan pendapat kamu secara menyeluruh dan tidak terombang-ambing dan memiliki ketetapan hati ketika memunculkan sebuah ide dan menyampaikan pendapat kamu seperti apa, gitu ya. Nah, jadi hidup kamu seperti apa yang harus kamu jalankan, itulah yang harus kamu berikan sisi yang baik dan positif, supaya apa yang kamu sikapi bisa memberikan sebuah energi dalam sebuah arahan, bagaimana untuk membentuk kehidupan kamu yang monoton ke kehidupan yang cukup membaik ke depannya ya. Nah, itulah yang bisa saya gambarkan mengenai tentang sisi keberkahan dan apa saja yang harus kamu perbaiki dan membina diri lebih fokus terhadap apa yang kamu capai. Lalu bagaimana dengan bentuk pengaruh timbal balik hoki rezeki yang kamu dapatkan selama 1 bulan ke depan? Pertama yaitu kamu harus bisa lebih banyak menenangkan hati kamu dan kamu harus bisa tenang jiwa kamu dan harus bisa memberikan sebuah sikap yang fleksibel, sikap yang baik dalam berpengharapan yang baik. Hidup kamu tidak akan bisa terlepas jika kamu benar-benar mau terbebani oleh sikap beban dari masa lalu. Dan hidup kamu janganlah selalu berikan sebuah getaran dan niat hati yang tidak baik, karena sisi yang positif yaitu semua berhubungan dengan namanya peningkatan spiritual roh sejati kamu, jiwamu dengan Tuhan kamu ya. Jadi hidup kamu jangan terlalu membawa sebuah getaran negatif, tetapi niat hati yang tulus itulah barulah bisa memperoleh sebuah keberkahan dalam apa yang kamu capai. Lalu bagaimana dengan bentuk gambaran
keberkahan, hoki rezeki, dewa penolong yang akan dihampiri ke kamu orang Shou Anjing dengan segi magic money. Ada angka 2, angka 7, dan angka 9. Ini bisa saja menjadi nomor togel ataupun nomor undian untuk membeli ya. Nah, jadi ya mana tahu ada orang yang mau beli, silakan aja, tapi saya tidak mengajarkan untuk Anda membeli 3 kartu ini ya sebagai nomor togel. Nah, ini arti dari segi magic money, butuh banyak perhatian dalam rencana tujuan yang akan kamu lakukan. Ini ada sebuah bentuk keberkahan, itu semua tidak akan terlepas dari yang namanya perhatian yang cukup besar, rencana tujuan kamu yang akan kamu lakukan, dan punya sikap fokus apa yang akan kamu lakukan ke depannya dengan sisi yang positif. Berpikir lebih positif, berpikir lebih tajam dalam pengharapan yang baik, bijaksanalah dalam apa yang harus kamu lakukan supaya segala sesuatunya bisa tergambarkan dengan sisi energi yang cukup baik. Nah, itulah yang dijadikan sebuah sisi gambaran hidup kamu seperti apa yang harus kamu sikapi dan yang harus kamu jalankan supaya kamu benar-benar bisa menyikapi yang namanya hidup kamu tidak terbebani dan memberikan sebuah energi yang cukup positif dalam apa yang kamu jalankan ya. Oke, kita akan beralih ke bagian asmara percintaan. Ada apa dengan kisah cinta kamu untuk orang yang bersiu anjing masuk di bulan Juli? Pertama, mengenai tentang come together ya. Memberikan sebuah energi yang bagaimana akan kamu sikapi. Sepertinya yang saya lihat ada sesuatu yang harus diselesaikan dalam bentuk permasalahan, dalam mungkin bertemu dengan cahaya titik temu ya. Karena yang saya lihat di sini mungkin ada sebuah permasalahan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat ya. Terus yang kedua, ada sebuah bentuk awal hidup yang baru dalam memberikan sebuah harapan, dalam mempertahankan sebuah hubungan. Bagaimana akan kamu sikapi dalam bentuk kejernihan, dalam bentuk bagaimana yang harus kamu sikapi dalam hubungan yang akan kamu capai. Nah, kita akan melihat sebuah bentuk masalah apa yang harus kamu sikapi dalam pembenahan hubungan kamu ke depannya dengan baik. Pertama, kamu harus bisa mencintai dirinya apa adanya. Jangan selalu membanding-bandingkan, membeda-bedakan pasangan yang lain dengan pasangan yang lain juga gitu ya. Jadi ibaratnya kamu harus bisa menerima jika kamu menyukai dia, berani menerima, berani siap untuk memberikan sebuah bentuk keseimbangan, yang mana memberikan sebuah sikap yang tidak baik ataupun yang baik, maka kamu juga harus bisa saling memberikan sebuah masukan supaya hidup kamu dengan pola hubungan yang baik bisa terjalan dengan baik, penuh dengan mandiri dan dewasa dalam mematangkan sebuah hubungan. Ya, saling mencintai, saling memberikan sebuah dukungan dengan apa adanya. Jadi cinta akan bisa tetap bertahan sampai waktu yang mungkin sesuai dengan harapan kamu. Dan kamu selalu merasa bahwa dia adalah segala-galanya. Tunjukkanlah dan ekspresikan hubungan kamu dengan si dia itu bagaimana, dan berikanlah sesuatu yang cukup baik supaya kamu bisa memberikan sebuah energi yang cukup positif. Hidup kamu seperti apa, itulah nanti akan kamu jalankan supaya apa yang kamu berikan bisa memberikan sebuah energi dalam mengekspresikan setiap permasalahan, ataupun memang sesuatu ada masalah yang harus dipersiapkan, ya selesaikanlah dengan 4 mata tanpa ada sesuatu yang mengganggu ya. Setiap pokok permasalahan yang saya lihat untuk kamu orang Shou Anjing sepertinya membutuhkan banyak energi ya. Mungkin membutuhkan banyak waktu luang untuk bisa menyelesaikan masalah satu sama lain. Jadi bijak-bijaklah dan berpikiran tenang ya. Dengan suasana hati dan perasaan kamu, sikapilah dengan sikap yang baik, saling mencintai dan saling menghargai apa adanya supaya jangan tercekcok ataupun terjadi sebuah hubungan dalam sebuah konflik yang cukup memberikan sebuah cukup yang serius ya dalam sebuah masalah yang kalian hadapi. Oke, kita akan melihat nasihat seperti apa yang harus kamu dengar, yang harus kamu jalankan supaya hubungan asmara percintaan kalian bisa terlaksana dengan baik. Pertama yaitu
a message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you, gitu ya. Nah, jadi dia mengatakan bahwa pesan untuk Anda, saat ini dia sedang memikirkan kamu. Cintamu memenuhiku dengan cahaya. Aku mencintaimu, memperhatikan kamu, ya. Jadi dia pesannya bahwa tetaplah berpikir positif karena dia sedang memikirkan kamu dengan sebuah cahaya harapan, dan pengennya dia ingin mengungkapkan sebuah ekspresi bahwa dia benar-benar mencintai kamu ataupun kamu sebaliknya. Terus yang kedua, if you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. Ya, maksudnya di sini, jika Anda bisa melakukan apa saja, apakah itu? Ya, nah, jawabannya ada di dalam hati Anda, bukan di dalam pikiran kamu, karena hati adalah pintu gerbang menuju jiwa. Ya, jadi kamu udah mengerti ya. If you could do anything, what would it be? Gitu ya. What would it be? Gitu. Jika ada sesuatu yang bisa kamu lakukan lakukanlah yang terbaik. The answer dwells in your heart, not in your mind. Ya, jadi jawabannya itu bukan di dalam hati, tapi di pikiran kamu. Pikiran kamu saat ini, apa yang terbenak oleh hatinya, apa yang terbenak oleh si dia, itulah yang menemukan sebuah jawaban dalam pikiran kamu, bukan dalam hati kamu. For the heart is the gateway to the soul. Ya, jadi pintu gerbang menuju jiwa, pintu perasaan akan menyatu hati kalian secara menyeluruh jika kalian lebih banyak percaya pada apa yang kalian jalankan dalam sebuah bentuk hubungan kalian ya. Jadi kisah cinta kalian sebenarnya tidak ada sesuatu yang memberatkan hati. Perasaan kamu cukup baik, cuman semua tergantung dari cara penilaian kalian dalam menyelesaikan sebuah pokok permasalahan. Nah, itulah yang bisa saya gambarkan mengenai bentuk asmara percintaan, siklus kehidupan kamu selama 1 bulan ke depan untuk orang Shou Anjing. Mungkin ini hasil ramalan sudah cukup detail ya, sudah cukup jelas. Jadi saya katakan penjelasan dari awal sampai selesai. Ya, teman-teman mungkin juga mungkin kurang puas. Ya, Anda bisa lakukan konsultasi lebih lanjut ke nomor WA saya jika perlu ya, di 0819 19635839. Hasil ramalan untuk kamu orang Shou Anjing sudah selesai. Ya, mudah-mudahan ini bisa berguna buat Anda, untuk kamu Shou Anjing, dan bisa lebih banyak membina diri dan punya rasa tanggung jawab dalam mencapai sebuah hasil yang baik ke masa depan selama 1 bulan ke depan di bulan Juli ya. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.